kita akan mengikuti bagaimana pembicaraan terkait dengan PSBB dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita akan fokus ke industri karena kasus di Unilever Kabupaten Bekasi itu lintas wilayah. Kerjanya di Kabupaten Bekasi di pabriknya, tapi tadi dilaporkan domisilinya ada di Karawang sebagian. Maka kewaspadaan ekonomi yang sudah dibuka ini salah satunya meminta kepala daerah mewajibkan industri besar melakukan tes PCR mandiri minimal 10% dari karyawannya secara acak untuk memastikan tidak ada anomali-anomali lainnya. Nah, berikutnya kita selalu mengambil keputusan secara ilmiah ya dan juga transparan. Peningkatan reproduksi COVID kita sekarang sudah masuk ke zona lampu kuning lah, hampir menyentuh di garis angka 1 kira-kira begitu. Apa konsekuensinya? Saya minta Dr. Boni menyampaikan pandangan secara ilmiah apa-apa kenapa dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Silakan. Izin Pak Gubernur untuk menyampaikan. Ya, jadi angka reproduksi efektif di Jawa Barat terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 itu ada di angka 1,1. Tapi kalau dilihat tren dari tanggal 19 Juni sampai 1 Juli 2020 untuk periode 2 minggu masih ada di angka 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa angka reproduksi efektif yang di atas 1 menandakan bahwa kita semua harus waspada, dan dari pemodelan yang kami kerjakan masih akan terjadi potensi peningkatan kasus positif dalam 1 bulan ke depan. Tapi secara umum bisa dikatakan dari sisi epidemiologi kasus COVID di Jawa Barat ini masih terkendali. Sehingga dalam hal ini perlu kerjasama yang baik pimpinan daerah maupun masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Jadi harapannya dengan meningkatnya angka reproduksi efektif ini menjadi kewaspadaan kita bersama, karena peningkatan yang positif, kasus positif ini terjadi terutama setelah PSBB Jawa Barat itu diangkat oleh Pak Gubernur ya pada tanggal 26 Juni kemarin, sehingga barangkali ada pengaruh juga euforia masyarakat, mobilitas penduduk yang kemudian meningkat, sehingga ini berpengaruh juga begitu. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum, saya Ari Republika. Pak, kan tadi adanya peningkatan reproduksi COVID itu karena PSBB diangkat ya Pak. Apa akan dikaji lagi gitu Pak? Perlu lagi diadakan PSBB atau seperti apa mengingat angkanya tinggi? Surat dari Kementerian Kesehatan sudah turun, di mana manajemen PSBB sekarang tidak perlu lagi izin dari pemerintah pusat. Jadi keputusannya akan ada di provinsi. Peningkatan ini memang kita sudah prediksi ya, sehingga tadi dengan koordinasi yang baik dengan kota kabupaten mengingatkan agar kebijakan pengetatan itu terus dilakukan di level mikro atau PSBM. Jadi yang sekarang 2 minggu ke depan adalah kita melakukan tindakan pembatasan PSBB, pembatasan sosial berskala mikro di wilayah-wilayah yang sudah kita deteksi zona merah atau hitam misalkan seperti itu. Jadi tidak ada pengenduran Ibu ya, semuanya tetap ketat, semuanya hanya tidak berbasis skala besar lagi karena tidak fair memperlakukan ke seluruh wilayah ya, sementara ada yang betul-betul sudah aman terkendali. Contohnya itu, jadi Sukabumi sudah hijau ya, diserahkan teknisnya, tapi ada yang Depok yang mungkin paling berat di per hari ini, itu perlakuannya mungkin sama seperti PSBB provinsi proporsional. Itulah kenapa kesimpulannya Jawa Barat itu tidak memberhentikan PSBB, makanya Bodebek kan dilanjutkan. Jadi kalau bicara Jawa Barat kan keseluruhan, ada yang Bodebek, ada yang non Bodebek.
Jadi kalau ditanya apakah PSBB dilanjutkan, dilanjutkan di daerah-daerah yang memang tinggi, yaitu Bogor, Depok, Bekasi. Yang lain berbasis PSBM berskala mikro. Saya kira itu. Pak, satu lagi dong Pak, kan menjelang Idul Adha itu pasti ya sangat potensial sekali kerumunan. Itu gimana tuh Pak untuk Ya, kita sedang merapatkan, nanti kita umumkan ke publik protokol pemotongan hewan kurban. Ya, sekarang hari ini kita lagi fokus tentang penyeleksian mahasiswa masuk ke perguruan tinggi. Nah, setelah satu isu besar ini kita kendalikan, kita masuk ke persiapan bagaimana secara syariat berjalan, tapi juga keamanan ya, karena makhluk hidup lah ya, jadi punya potensi sebagai carrier dari virus atau bakteri. Itu akan kita rapatkan besok lusa terkait masalah Idul Adha. Izin Kak Emil terkait penonton Rhoma Irama yang di Kabupaten Bogor, apakah sudah ada hasil rapid testnya Kang? Yang kedua, anak dan istri dari Ustadz Hilmi Aminuddin positif, pantauannya dari gugus tugas seperti apa Kang? Ya, kasus yang di Bogor itu sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk memetakan secara proporsional ya siapa-siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang punya potensi mengganggu kewaspadaan kita dalam mengendalikan COVID, kira-kira begitu. Nah, ini contohnya pada saat ada pelanggaran yang repot siapa? Kepala daerah harus nyari rapid test, harus nyari PCR. Bayangkan kalau semua orang melakukan tindakan pelanggaran seperti itu dan bubar acaranya semua orang harus dirapid, itu akan melelahkan dan menghabiskan resources. Sementara kami sedang fokus karena keterbatasan rapid test dan PCR kepada ODP, PDP, keluarganya, tracingnya dan sebagainya. Inilah himbauan kepada warga Jawa Barat, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi membawa kerumunan terlalu besar tanpa melakukan protokol kesehatan. Yang kedua, kami sudah menyampaikan rasa duka cita kami, itu orang tua kita semua, almarhum Hilmi Aminuddin, dan kita sudah melakukan tes swab ya kepada keluarga dan semua lingkaran yang terkait erat. Hasilnya belum kami peroleh, kalaupun ada nanti kami sampaikan secara proporsional kepada masyarakat. Terakhir, nambahin Pak, untuk tracing internal di Pemprov sendiri Pak, pasca meninggalnya Pak Solihin, oh, iya. Pak Gub sendiri sudah berapa kali Pak gitu di swab sejauh ini Pak? Ya, jadi kami sangat berduka ya, putra terbaik kami di lingkungan Pemprov berpulang. Beliau bagi kami itu pahlawan karena yang menyiapkan BPSDM dari nol sampai bisa menyembuhkan ratusan pasien itu adalah Pak Solihin ya. Jadi saya sangat kehilangan. Nah, tentu dengan protokol COVID maka Dinas Kelautan, Perikanan dan lain-lain kami lakukan tracing dan testing. Hasilnya belum keluar dan saya sendiri satu hari pada saat mendengar beliau memang terpapar COVID, saya juga melakukan swab ya yang ketiga kali dan hasilnya alhamdulillah masih negatif. Ya. Saya kira itu. Terima kasih, jaga kesehatan semuanya. Hatur nuhun, selamat beribadah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda baru mendengarkan pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan masih akan menerapkan PSBB untuk bisa mengurangi ataupun mencegah penyebaran COVID-19 di daerah Jawa Barat yang jumlah yang positif di sana masih terus meningkat hingga saat ini.